Halo, halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Kacers dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat baik fisik ataupun mental ya. Kembali lagi dengan podcast Bakso, bincang asik seputar sosial dan psikologi. Nah, sebelumnya kenalin, aku Anissa dari Divisi Konselor Kawan Cerita. Aku di sini nggak sendiri loh, nantinya aku bakal ditemenin sama partnerku. Tris bisa sapa teman-teman Kacers dulu nih. Halo Kacer semuanya, kenalin ya, nama aku Trisha yang hari ini bakal temenin Anissa nih sharing-sharing kayak biasa. Wah, kira-kira kita bakal bahas apa nih Nis di episode kali ini? Pasti nggak kalah menarik dan relatable ya sama episode-episode sebelumnya. Ya, betul banget, Tris. Di sini kita bakal ngebahas topik yang menarik nih, dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Sebelumnya, aku mau nanya nih ke Kacers. Nanti boleh dijawab dalam hati aja ya. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa lelah atau capek? Nah, tahu nggak kalau lelah itu ternyata nggak cuma lelah secara fisik aja loh, tapi juga bisa lelah secara mental. Contohnya gimana nih? Contohnya, kalau kita habis lari nih, maraton misalnya, terus, kita ada rapat, lanjutnya kita harus pergi ke luar kota, masih ada agenda yang banyak lainnya. Nah, pasti kita ngerasa, "Aduh, badan aku capek nih." Nah, begitupun sama mental. Ada kondisi tertentu yang, bisa nih ngebuat kita lelah secara mental. Nah, aku pernah nih baca dari website Halodoc, ada beberapa ciri lelah mental. Contohnya kehilangan motivasi, stres, terus bisa aja lebih mudah tersinggung, lelah secara fisik dan sulit konsentrasi. Nah, mungkin aja juga ada beberapa tanda-tanda lain di luar yang aku sebutin tadi. Kalau menurut Trisya nih, lelah fisik dan lelah mental itu apa sih? Boleh nih kita sharing-sharing juga. Oke, menarik banget ya. Kalau menurut aku, segimana sehat fisik dan mental itu saling terkait, begitu juga kondisi lelahnya ya, Nis. Contoh paling gampang Mhm ya, mhm. kalau lagi banyak kerjaan dan padat kegiatan full seharian, kayak contoh yang kamu tadi udah sempat sebutin, badan pasti capek kan, dan itu juga bisa ngaruh ke mental state kita. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya badan lagi sehat-sehat aja, tapi kalau mood lagi hancur, bawaannya mager kan, pasti ngapa-ngapain. Baru deh, mungkin lebih spesifiknya bisa pakai istilah ciri-ciri yang kamu mention tadi, baik itu kehilangan motivasi, stres, atau bahkan lebih mudah tersinggung gitu. Yang jelas emang dua-duanya tuh saling berkaitan satu sama lain nih kalau menurut aku. Bener banget, Tris, aku juga setuju. Nah, sebenarnya aku juga di sini mau sedikit sharing nih. Dan ini terjadi juga sama aku dan bahkan beberapa temanku. Nah, kalau yang aku alami ini biasanya lelah mental yang benar-benar aku rasain banget itu tuh kalau udah ketumpuk. Jadi sampai di titik benar-benar aku ngerasa stres dan frustasi karena sebegitu numpuknya gitu, kayak, ya udah, ada lagi dan kayak boom, kayak gitu. Tiba-tiba, jadi kayak gede aja kayak gitu. Nah, awalnya tuh aku kayak nggak sadar gitu, aku tuh kenapa sih, rasanya tuh capek banget. Aku udah coba buat tidur, aku udah istirahat, udah makan, tapi tuh tetep aja masih ngerasa kayak capek banget. Nah, terus aku tuh baru sadar, oh iya, ternyata yang aku istirahatkan tuh baru badan aku aja, tapi bukan pikiran dan perasaan aku. Jadi aku tuh, masih overthinking, nyimpen perasaan yang ngebuat aku nggak nyaman, dan biasanya sih karena kepikiran kerjaan ya atau tugas gitu dan aktivitas yang sangat banyak. Jadi kayak aku mau tidur tuh masih mikir, aku makan masih mikir, dan aku ngelakuin apa-apa tuh masih aku pikir aja, dan itu tuh jadi kayak, ya udah menuhin kepala dan hati aku banget kayak gitu. Ya alhasil kayak masih ngerasa capek banget padahal ya udah istirahat. Terus aku juga sadar, oh iya ya selama ini yang sering orang tanyakan dan perhatikan,
itu tuh kesehatan fisiknya. Misalkan gimana kabar kamu? Kamu sehat gitu kan? Kalau orang tanya biasanya ke arah sehat yang secara fisik kayak gitu. Atau orang lain tuh biasanya memaklumi kalau kita izin atau lagi bilang nih kalau aku tuh lagi sakit. Nah, sakitnya tuh secara fisik. Padahal tahu kondisi mental seseorang tuh juga penting gitu. Nah, dari situ aku juga berusaha buat suka nanya teman-teman aku, misalnya, "Gimana nih kabar, kalian?" Gitu, "Gimana perasaannya hari ini? Apa yang kamu pikirin? Apa yang kamu rasain?" Kayak gitu. Dan aku coba untuk welcome gitu kalau mereka mau cerita. Pun misalkan ada teman aku atau anggota aku pas di organisasi gitu ya, yang izin karena lagi, merasa nggak baik-baik aja, dalam artian tuh lagi, ya itu lelah secara mental gitu ya, dan membutuhkan istirahat, ya aku sangat nggak apa-apa gitu. Kalau mereka mau ambil jeda, mau ambil istirahat sejenak gitu tuh aku sangat memperbolehkan, asalkan ya tetap menunaikan kewajibannya gitu ya. Misalkan sudah mendelegasikan tugasnya, sudah mengarahkan agar tetap bisa berjalan dan lain sebagainya. Nah, yang penting sih komunikasi gitu ya. Jadi, mencoba untuk memahami diri sendiri dan orang lain kalau, oh iya ternyata bisa aja loh, lelah itu yang dirasain nggak cuma fisik tapi juga mental kayak gitu. Kalau Trisya nih ada cerita nggak seputar lelah fisik dan, lelah mental yang pernah kamu rasain gitu? Wah, relate banget sih Nis, aku sama ceritamu tadi. Aku ada pengalaman juga, pengen sharing juga, tapi kalau aku mungkin lebih ke justru lelah mentalnya itu yang bisa mempengaruhi fisik aku gitu. Jadi kayak agak kebalikannya gitu ya. Lebih Mmm, spesifik mhm mhm. mungkin ini aku alamin tahun lalu ya, masa dimana aduh lagi hektik banget gitu. Tapi sebenarnya kalau secara aktivitas fisik tuh nggak hektik karena segimana yang kita alamin juga tahun lalu kan masih pandemi ya, awal-awal pandemi. Itu masa Iya, di heeh, mana aku bener. lagi skripsian, terus ada tanggung jawab organisasi juga dan lagi penyesuaian masa pandemi. Sebenarnya kalau aktivitas fisiknya tuh minim karena kayak ya udah nggak sih kita di rumah aja jarang pergi-pergi atau bahkan pekerjaan-pekerjaan yang pakai fisik tuh emang jadi minim banget gitu. Tapi beban pikirannya tuh ada banget kan, stresnya itu ada banget gitu. Masa-masa di mana capeknya itu justru secara pikiran atau secara mental gitu. Sebenarnya itu ngaruh juga ke badan aku. Jadi seharian meskipun nggak kemana-mana, cuman ngerjain depan laptop, tapi ya pas udah rebahan dan waktunya tidur, aku tuh jadi nggak bisa tidur gitu. Kayak masih berkelana aja ini pikiran kemana-mana gitu. Dan jadi keganggu deh tuh semua cuman karena aku capek secara mental, secara pikiran aku gitu. Aku ada masa-masa di mana aku bisa bangun, melek bener-bener mata aku masih seger banget sampai jam 5 pagi karena aku nggak bisa tidur. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Ya ampun itu parah banget sih. Itu parah banget. Aku kalau mengingat masa-masa itu. Tapi ya udah gitu ya. Aku di sini juga jadi Mhm, belajar pentingnya istirahat juga ya. Karena capek mhm. mental dan fisik itu gitu. Aku benar-benar belajar buat take time, buat rehat baik physically maupun mentally. Aku sadar aja kalau badan aku lama-lama diturutin nih nggak mau tidurnya pasti drop juga kan gitu. Kalau yang aku lakuin sih waktu itu lebih ke aku cari explore beberapa kegiatan self care dan yang works di aku itu adalah minum susu dulu sebelum tidur dan nyetel lagu instrumental gitu. Serius deh, sebenarnya sederhana. Tapi menariknya itu cukup membantu sih buat aku. Bener-bener pokoknya cari cara buat gimana nih mengistirahatkan lelahnya si fisik dan mental aku. Baik dengan cara-cara yang sederhana sebenarnya mungkin nggak perlu yang repot-repot banget yang bisa kita lakuin sendiri gitu. Kalau menurut kamu gimana nih? Iya sih, setuju banget. Jadi kayak emang segitu ngefeknya gitu ya, Tris ya, mental ke fisik pun sebaliknya gitu, fisik ke mental. Dan itu semua tuh kayak sangat mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari gitu. Jadi emang penting banget sih buat kita memulihkan diri gitu, kayak istirahat yang kamu bilang tadi ya. Dan kayak yang kamu sampaikan juga ternyata nggak harus dengan hal-hal yang besar gitu untuk
bisa istirahat atau memulihkan diri itu. Tapi dengan hal-hal yang kecil pun ketika itu bisa ngefek atau berdampak ke diri kamu tuh ya lakuin aja gitu ya. Dan biasanya sih tiap orang beda-beda gitu ya. Iya, Nah, bener banget, kalau beda-beda. kalau dari aku, ya sih sama kalau misal kita lelah secara fisik kan biasanya tidur, istirahat, terus makan. Nah, kalau lagi lelah mental nih, gimana ya aku tuh cara ngatasinnya gitu. Kalau yang pertama sih aku harus bisa aware ya atau sadar sama diri aku sendiri. Oh, aku tuh kenapa sih? Oh, aku tuh lagi lelah gitu, baik itu secara fisik atau mental. Jadi aku tuh harus sadar dulu karena kalau aku nggak sadar tuh ya udah kayak tadi cuman istirahat tapi nggak hilang gitu lelah secara mentalnya karena aku nggak sadar aku lelah secara mental juga gitu. Jadi emang langkah awalnya aku harus sadar dulu kalau aku tuh juga lelah secara mental saat itu kayak gitu. Karena dengan aware itu tuh juga kayak kita tahu nih apa yang harus dilakuin selanjutnya kayak gitu. Nah, kalau setelah aku tahu terus aku ya udah kayak terima itu gitu, "Oh, ya nggak apa-apa Nisa kamu lagi lelah gitu, lagi lelah mental, itu wajar," gitu. Jadi nggak apa-apa. Nah, setelah aku terima, aku baru ngelakuin nih kira-kira aku tuh lagi lelah mental terus, oh ya aku terima dan aku tuh harus ngapain sih setelah ini. Nah, aku tuh biasanya ngelakuin beberapa hal gitu kayak berdoa, terus beribadah. Terus aku juga suka journaling sih karena aku tuh suka nulis ya. Jadi kayak ya karena udah penuh eee, apa yang ada di otak aku, yang aku pikirin dan yang aku rasain gitu. Jadi aku senang banget untuk menuliskannya gitu. Jadi biasanya aku nge-journaling gitu. Terus kadang aku juga kayak cerita ke temen aku, terus kadang aku juga nonton gitu ya sama Jelin adik aku sih ini yang kayak sederhana tapi kayak ya udah ngebuat aku kayak capeknya tuh hilang gitu karena aku ngejailin adik aku. Terus biasanya aku juga ya karena biasanya kan capek secara mental itu ada yang dipikirin dan dirasain gitu. Nah, kalau aku bisa nyelesain, aku eh kayak cepet-cepet gitu nyelesain apa yang ganjel kayak gitu. Nah, terus yang terakhir mungkin yang tahu kondisi diri kita ya diri kita sendiri gitu. Apakah lelah mental yang kita hadapi itu tuh masih bisa diatasi sendiri atau butuh bantuan orang lain gitu. Kalau emang butuh bantuan orang lain, jangan ragu untuk minta tolong kayak gitu. Baik itu ke orang terdekat, misalnya kayak teman, keluarga, ataupun profesional gitu. Jadi, ya itu beda-beda sih. Kalau misal masih bisa diatasi sendiri, it's okay gitu ngelakuin hal-hal yang tadi sederhana pun tapi bisa berdampak ya bisa aja gitu dilaksanain. Tapi kalau emang butuh someone gitu, seseorang gitu juga boleh banget untuk minta tolong, kayak gitu. Wah, setuju banget nih. Oke. Aku setuju banget sih. Kadang kita juga terlalu galak deh sama diri sendiri, menurut aku ya. Misal nih kayak baru rebahan bentar, udah ngerasa, aduh kok nggak produktif ya, akhirnya maksain buat tetap ngelakuin semuanya. Padahal mungkin sebenarnya emang kita lagi capek gitu, emang lagi butuh waktu aja buat istirahat. Aku setuju banget sama istilah self-aware kamu tadi. Jadi kita sadar nih kalau oh emang lagi capek, emang lagi nggak baik-baik aja. Nah, tapi penting juga nih setelah kita sadar, kita tuh juga jujur sama diri sendiri. Apa sih yang lagi kita pengen dan apa sih yang sekiranya membuat kita itu ngerasa lebih baik dan lebih nyaman gitu. Aku pun lagi belajar sih menerapkan hal ini. Misalnya lagi bad mood gitu, terus tanya aja sama diri sendiri, apa ya yang bisa membuat aku merasa lebih baik gitu. Dan yang tahu itu kan cuma diri aku sendiri, diri kita sendiri gitu. Kadang menemukan hal-hal sederhana yang membuat aku tuh ngerasa lebih baik. Misalnya, aduh weekend ini pengen rebahan aja deh sepanjang hari, ya udah kosongin jadwal, nggak ngambil kerjaan apa-apa, nggak hangout sama temen karena ya emang lagi pengen sendiri aja gitu. Atau aduh pengen makan yang
manis-manis deh, pengen makan coklat-coklat deh, atau pengen karaokean sendiri deh di kamar gitu. Tanya aja sama diri sendiri apa yang ngebuat kita nyaman dan ya udah lakuin aja apa yang membuat kita happy gitu. Menurut aku itu sebagai bentuk salah satu istirahat fisik maupun mental kita. Wah, udah lengkap banget nih kayaknya tips and triknya nih. Iya bener banget. Dan mungkin tips dan trik lainnya tuh kayak harus diri masing-masing gitu ya Tris yang nemuin gitu. Karena kadang tiap orang tuh beda-beda gitu. Betul banget, setuju banget nih. Oke, dari Tris nih masih ada nggak yang mau di kayak sharingin kayak gitu? Udah cukup sih nih, kalau dari aku udah cukup jelas dan udah sharing banget nih pengalaman aku terkait lelah fisik dan mental ini. Mungkin kalau bisa kamu highlight apa nih Nis inti pembicaraan kita, atau mungkin kamu mau kasih closing statement buat Kacer semuanya. Ini sih kayak aku mau ngasih sedikit kata-kata aja ya, kayak closing statement-nya tadi yang dibilang Tris ya. Jadi lelah itu wajar teman-teman, baik itu secara fisik ataupun secara mental, karena ya kita manusia biasa. Gak apa-apa kalau kita tuh pengen istirahat dan ambil jeda sejenak, karena fisik dan mental kita itu sama-sama berharganya, kayak gitu. Jadi kayak tadi kalau kita ngerasa lelah, ya udah istirahat nggak apa-apa, istirahat secara fisik maupun mental, baik itu fisiknya atau pikiran dan perasaan kita yang sering kemana-mana kayak gitu. Kalau dari Trisya nih, keren gimana banget, Tris? setuju banget Nis. Kalau aku sesederhana pengen ngingetin be kind to ourselves sih, be kind to yourself gitu. Jadilah baik nggak cuma sama orang lain tapi juga sama diri kita sendiri gitu. Karena kalau bukan kita yang take care sama diri kita sendiri, ya siapa lagi? Yang tahu kita capek ya kita sendiri. Yang tahu apa yang bikin kita happy ya kita sendiri. Gitu nih kalau dari aku. Wah, thank you banget ya nih sudah mau sharing-sharing sama aku di episode kali ini nih. Iya, makasih juga Tris. Tadi setuju banget juga sih sama yang Trisya tadi, kayak kadang itu kita peduli gitu ya sama orang lain gitu, tapi kadang lupa gitu sama diri sendiri. Setuju banget sih sama tadi pernyataan kamu itu. Oke, iya Nis. Jadi kindly reminder ya buat Kacer semua juga. Be kind to yourself. Highlightnya itu nggak sih Nis episode kali ini? Betul. Oke deh, kalau gitu thank you ya Nis sudah nyempetin waktunya buat sharing-sharing sama aku. Thank you juga buat Kacer semuanya yang udah dengerin podcast episode kali ini. Sampai jumpa di Bakso episode selanjutnya.